Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang, salam sore buat semua yang menonton video ini walau di mana juga teman-teman berada saat ini ya. Sebentar tadi saya telah menghubungi sahabat saya yaitu Bang Aska. Kami sempat bercerita tentang sepak bola, khususnya Timnas Indonesia yang satu-satunya menjadi wakil ASEAN. Dan ini merupakan satu kebanggaan juga kita di ASEAN nih. Sungguh pun bukan pemain dari Malaysia. Indonesia mewakili Asia Tenggara. Jadi satu kebanggaan bagi kita. Kerana ada juga tim yang telah berjaya menembusi ke putaran yang ketiga dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah guys, apabila melihat tentang cabaran yang akan dihadapi oleh Timnas Indonesia untuk putaran ketiga ini, saya yakin dan percaya Pak Erick Thohir tidak akan berdiam diri. Dia pasti akan mencari kekuatan untuk menempuhi cabaran yang akan dilalui oleh Timnas Indonesia pada putaran yang ketiga ini. Kena ingat, Timnas Indonesia saat ini telah berwajah baru ya. Jadi ini juga menjadi perbualan yang hangat, perbualan publik, media-media yang banyak menceritakan tentang kesuksesan Timnas Indonesia dalam perjuangan menuju Piala Dunia. Jadi guys, bila melihat situasi saat ini ya, Timnas Indonesia ini juga sebahagian daripada kita semua yang ada di Asia Tenggara ini dan ASEAN khususnya, kerana dia mewakili ASEAN. So bila melihat tentang kejayaan ini, adalah kejayaan untuk kita bersama juga ya. Jadi kita harus memberi dukungan yang penuh terhadap Timnas Indonesia pada pemain-pemain ya, kerana ini merupakan maruah ASEAN. Dan semalam saya melihat ya, ada beberapa pelatih timnas seperti Thailand, pelatih dari Filipina ya, turut memberi harapan dan mereka menghargai perjuangan Timnas Indonesia dalam perjuangan menuju ke Piala Dunia 2026. Jadi guys, inilah suasana yang telah berlaku ya, kebangkitan sepak bola ASEAN khususnya Indonesia telah mewakili ASEAN dalam dunia sepak bola. Nah, jadi saat ini saya dalam perjalanan ya, pulang balik ke rumah dalam kereta. Tengok guys, macet. Jadi apabila macet, inilah suasana di negeri Sabah ya. Ini masa-masa sekarang ini adalah masa orang balik kantor dari kantor. Jadi memang beginilah suasananya. Jadi saya mau bagi lihat teman-teman semua, beginilah suasana tempat kami guys. Jadi kita sambung cerita tentang sepak bola Piala Dunia 2026. Jadi guys, apabila melihat ya perkembangan Timnas Indonesia, kenapa dia dapat melepasi putaran yang ketiga, sedangkan di Asia Tenggara nih dan juga ASEAN banyak juga tim-tim ranking di peringkat FIFA lebih baik ya daripada Timnas Indonesia, tetapi kenapa tidak boleh melepasi putaran ketiga? Jadi di sini ternyata apabila melihat apa yang telah dilakukan oleh Pak Erick Thohir ataupun Federasi Sepak Bola di Indonesia, itulah makanya bila melihat kebelakangan ini mereka berusaha mendatangkan ya, mengundang ataupun mencari pemain-pemain berketurunan ini gabung dalam Timnas Indonesia. Nah, di sini bila saya perhatikan
ternyata antara kekuatan timnas Indonesia adalah dengan adanya pemain-pemain keturunan yang mana mereka ini biasanya bermain di Liga Eropa. Nah, jadi apabila mereka hadir dan gabung dalam timnas Indonesia, pengalaman mereka ketika bermain di Liga Eropa itu dibawa, diserap masuk dan dipraktikkan dalam timnas Indonesia. Jadi sekarang ini guys, tidak ada sudah istilah kenapa timnas Indonesia banyak membawa pemain keturunan. Sebab saya seringkali ya melihat komen-komen sebahagian ya netizen mengatakan bahwa timnas Indonesia kenapa perlu lagi mencari pemain-pemain keturunan, sedangkan di Indonesia pun pemain-pemain sudah ramai. Jadi itu tanggapan sebahagian daripada netizen yang mungkin tidak berapa memahami apa yang difikirkan oleh Pak Erick Thohir ataupun Federasi Sepak Bola Indonesia. Nah, saat ini lihatlah apa yang telah terjadi terhadap timnas Indonesia di saat tim-tim di Asia Tenggara ini berjuang, satu pun tidak ada yang lepas ya. Bukan karena tidak ada kekuatan, tetapi mungkin dari segi bagaimana skema teknik dan juga politik sepak bola itu, saya lihat Pak Erick Thohir adalah ahlinya. Karena Pak Erick Thohir pertama dia pernah memimpin klub yang ternama juga yaitu Inter Milan, dan saat ini dia menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Jadi dalam masa yang sama dia juga Menteri BUMN. Jadi amat muda ya, amat muda dari segi manajemen dan juga perkembangan sepak bola di Indonesia itu diatur dengan baik, dan kerjasama pemerintah terhadap timnas Indonesia sangat baik juga, sehingga bila melihat apa yang telah dilakukan ya oleh Pak Erick Thohir, mewujudkan ataupun membangun training center di Kalimantan di IKN untuk generasi di masa akan datang. Sebab saat ini mungkin pemain-pemain keturunan ini mungkin 2-3 tahun begitu mereka sudah tidak dapat bermain ataupun 5 tahun begitu. Tetapi ini akan mewarisi pemain-pemain di masa akan datang. Dan saya telah mendengar bagaimana Pak Erick Thohir menyatakan bahwa dia ingin 150 orang pemain pelbagai jenis kategori. Jadi ini satu persediaan yang rapi yang digunakan untuk masa hadapan. So, untuk kali ini apa yang ingin saya highlight tentang sepak bola Indonesia, saya betul-betul melihat ya dan begitu kagum bagaimana pemain-pemain timnas Indonesia sekarang ini label mereka bukan sudah Asia Tenggara, bukan sudah ASEAN, tetapi label dunia guys. Label Eropa, sebab mereka satu-satunya yang telah sukses berjaya ke peringkat yang lebih tinggi lagi, ke peringkat putaran ketiga. Jadi putaran ketiga ini adalah sejarah bagi timnas Indonesia, karena sebelum ini mungkin pernah, tapi yang jelasnya ini adalah sejarah yang telah dicipta oleh timnas Indonesia apabila sampai ke peringkat putaran ketiga. Ini label yang tinggi guys. Dan mewakili ASEAN satu-satunya yaitu timnas Indonesia. So besarlah harapan kami guys untuk timnas Indonesia agar dapat melakukan yang terbaik ya dalam perlawanan pada putaran ketiga, dan tambahan lagi dengan pemain-pemain yang tidak bisa lagi diragukan ya. Tom Hai ada, Kelvin ada, Marcelino yang bermain di liga luar di Liga Eropa, Pratama Arhan, dan pemain-pemain lain seperti Martin Paes yang bakal, saya rasa Martin Paes akan ditampilkan pada
putaran ketiga ini, karena ya kita melihat ya, apabila perlawanan akhir ni Hernando pun cedera, jadi perlu juga ada keeper cadangan ataupun sebagai ganti sekiranya berlaku sebarang masalah ataupun sebarang perkara yang berlaku lah seperti yang terjadi baru-baru ini. Biasanya kalau keeper ni jarang, tetapi apabila keeper tidak ada pengganti, wow, memang satu perkara yang sukar untuk dikatakan, karena keeper itu adalah juga kunci ya. Jadi guys, saya rasa untuk timnas Indonesia saya tumpang gembira lah juga, karena ada juga wakil dari ASEAN ya untuk ke Piala Dunia. Jadi semua negara di ASEAN ini mengharapkan dan juga mendoakan kejayaan timnas Indonesia dalam mengharungi pihak lawan di masa akan datang pada putaran ketiga guys. Nah, jadi guys, itu saja guys untuk info kali ini. Dalam masa jalan macet, kita ngobrol-ngobrol santai ya untuk sepak bola Indonesia. Dan kepada penggemar-penggemar sepak bola, pendukung timnas Indonesia ya, kalian memang terbaik, terutamanya masa perlawanan akhir di GBK Gelora Bung Karno. Kalian memang sporting guys, satu stadion penuh memberi dukungan ya terhadap timnas Indonesia, dan hasil daripada perlawanan tersebut, maka Indonesia telah memenangi perlawanan itu dan terciptalah sejarah Indonesia sukses ke putaran ketiga. Jadi itu saja untuk kali ini guys. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, tengok masih lagi macet guys. Oke. Jadi teman-teman yang berada di mana juga berada, inilah suasana di sini, gambaran. Jadi mungkin kalau ada ruang dan kesempatan, bolehlah jalan-jalan sini. Kita boleh ngopi-ngopi ya. Jadi jangan lupa sentiasa bersama dengan timnas Indonesia, memberi dukungan, karena dia adalah wakil kita yang membawa nama ASEAN di pesada dunia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.